Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sistem basis data toko buah Novi, dimulai dari permasalahan hingga penjelasan SQL. Selamat menonton. Sistem basis data toko buah Novi. Dosen pengampu mata kuliah sistem basis data yaitu Ibu Iseni Widowati Sutoyo, Magister Komunikasi. Anggota kelompok yaitu ada Anissa Wulansari, Zain Fadullah, dengan saya sendiri Muhammad Rizky Indrawan, Sandi Konatael, dan Rania Asti Aulia. Di sini ada latar belakang, yaitu bisnis toko buah memiliki dinamika yang unik karena mempunyai barang yang mudah rusak ataupun busuk. Pengelolaan yang manual seringkali mengakibatkan ketidakakuratan dalam stok dan kerugian finansial yang tidak terdeteksi. Digitalisasi melalui sistem basis data ini, kemungkinan pemilik UMKM untuk memantau kesehatan bisnis secara real time dan mengambil keputusan secara berbasis data. Di sini ada profil UMKM. Toko Buah Novi berlokasi di Jalan Tanah Merdeka nomor 3 RT 3 RW 6 Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Lokasi ini merupakan yang cukup ramai dengan potensi pasar yang besar. Saat ini Toko Buah Novi beroperasi secara tradisional dengan sebagian besar proses pencatatan dan pengelolaan dilakukan secara manual. Meskipun memiliki pelanggan, metode tradisional saat ini mulai menunjukkan keterbatasan terutama dalam skala yang lebih besar. Oke, kita di sini lanjut. Di sini ada identifikasi masalah UMKM. Yang pertama ada kesalahan pencatatan atau human error. Pencatatan transaksi manual rentan salah hitung menyebabkan selisih kas yang sangat besar. Kedua ada manajemen stok lemah, sulit melacak buah yang hampir busuk ataupun stok yang menipis mengakibatkan kerugian atau spoilage. Ketiga ada layanan lambat, proses hitung yang manual di kasir memperlambat antrian pelanggan. Kita lanjut, kebutuhan fungsional sistem. Manajemen stok yaitu ada mendata, membaca, memperbarui, dan menghapus data produk, kategori buah, dan update stok otomatis secara saat transaksi. Di sini ada kedua transaksi penjualan. Pencatatan transaksi penjualan, menghitung total belanja, dan mencetak struk belanja untuk pelanggan. Yang ketiga ada laporan dan analisis. Menghasilkan laporan pendapatan per periode dan laporan stok barang untuk evaluasi bisnis ke depannya. Kita lanjut. Di sini ada faktor atau penggunaan sistem. Di sini pertama ada admin atau pemilik. Pemilik memiliki akses penuh mengelola data master seperti kayak produk, supplier, ataupun user. Melihat laporan keuangan dan memantau kinerja toko. Kedua ada kasir atau karyawan. Hak akses terbatas, petugas melakukan input transaksi penjualan sehari-hari dan mengecek ketersediaan stok saat dan ada pertanyaan pelanggan. Oke, kita lanjut skenario penjualan. Pelanggan membawa buah ke kasir. Kasir input scan kode buah. Sistem menampilkan harga dan total. Habis itu melakukan pembayaran. Pembayaran sistem mengurangi stok dan simpan riwayat transaksi pelanggan. Skenario pembeli. Admin menerima buah dari supplier. Admin input data barang masuk. Stok bertambah di database, sistem mencatat pengeluaran kas untuk beli barang baru. Oke, kita lanjut. Di sini ada perencanaan entity rasional diagram IRD untuk sistem basis data toko Buah Novi yang akan dilanjutkan oleh teman atau anggota kami. Perkenalkan, saya Rania Asti Aulia dengan NPM 2024-31500-412. Di sini saya akan menjelaskan sistem IRD toko Buah Novi. Nah, IRD ini menjelaskan alur bisnis penjualan di toko Buah Novi yang mulai dari proses penyediaan produk oleh supplier, pengelolaan produk oleh karyawan, hingga pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran. Di sini kita mempunyai beberapa entitas. Di sini kita mempunyai ada 6 entitas. Yang pertama di sini ada entitas supplier. Supplier ini memiliki atribut yaitu ID supplier yang sebagai primary key, lalu ada nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Nah, satu supplier ini dia menyuplai banyak produk, tetapi hanya satu produk dapat disuplai oleh satu supplier. Nah, di produk ini kita memiliki beberapa atribut seperti ada ID produk yang sebagai primary key, lalu ada ID supplier yang sebagai foreign key,
lalu ada nama produk, harga produk, stok produk, dan satuan produk. Nah, banyak produk ini dapat dikelola oleh satu karyawan. Nah, satu karyawan ini memiliki atribut yaitu ID karyawan yang sebagai primary key, lalu ada nama karyawan, alamat, dan nomor telepon karyawan. Nah, dari entitas produk ini dia memiliki relasi yaitu dipilih pelanggan, banyak pelanggan ini memiliki atribut yaitu ID pelanggan sebagai primary key, lalu ada ID produk yang sebagai foreign key-nya, ada nama pelanggan serta nomor telepon. Pelanggan ini satu pelanggan ini dapat melakukan banyak pesanan. Nah, pesanan ini memiliki atribut seperti ID pelanggan sebagai primary key-nya, ID pemesanan sebagai foreign key-nya. Lalu ada jumlah pesanan dan tanggal pemesanan. Satu pemesanan ini dapat diproses oleh satu pembayaran. Nah, satu pembayaran ini memiliki memiliki atribut seperti ID pembayaran yang sebagai primary key, lalu ada ID pemesanan, metode pembayaran, total pembayaran, serta status pembayaran. Berikut sistem IRD dari toko Buah Novi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya Nisa Ulansari dengan NPM 224315387 ingin menjelaskan tentang relation model toko Buah Novi. Yang pertama ada table supplier. Di table supplier ini menyimpan data pemasok. Yang pertama itu ID supplier dengan foreign key-nya ID supplier. Lalu ada beberapa atributnya yaitu nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Kemudian di table produk, table ini menyimpan data produk yaitu buah yang akan dijual dengan PK, ID produk, dan FK-nya ID supplier. Lalu ada atributnya yaitu nama produk, harga produk, stok produk, dan satuan produk. Selanjutnya ada tabel karyawan. Tabel karyawan ini menyimpan data karyawan dengan PK, ID karyawan, dan FK-nya ID produk. Serta atributnya yaitu nama karyawan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini menyimpan data pelanggan dengan PK, ID pelanggan, dan FK, ID produk dengan atribut nama pelanggan dan nomor telepon. Lalu lanjut ke tabel pemesanan. Tabel pemesanan di sini ada PK yaitu dengan ID pemesanan dan FK ID pelanggan dengan atribut tanggal pemesanan dan jumlah pemesanan. Kemudian ada detail produk, dikarenakan produk dan pelanggan ini mempunyai many to many, yaitu menjadi detail produk dengan PK ID produk, PK ID detail produk, FK ID produk, dan FK ID pelanggan dengan atribut tempat penyimpanan. Lalu selanjutnya ada tabel pembayaran yang menyimpan data pembayaran pelanggan dengan PK ID pembayaran, FK-nya ID pemesanan dengan atribut metode pembayaran, total pembayaran, dan status pembayaran. Saya Zayan Perullah dari NPM 2024-31500-389. Saya akan menjelaskan MySQL. Jadi pertama-tama kita akan membuat MySQL. Untuk menyalakannya MySQL menu root lalu enter. Selanjutnya kita akan membuat database-nya. Pertama ada create database. Lalu kita membuat database toko Buah Novi. Lalu enter dan kita akan show database-nya. Show database, enter. Ini ada toko Buah Novi, lalu kita use toko base toko Buah Novi. Ada. Lalu kita akan membuat tabelnya. Ada create table, table, lalu supplier. Kita membuat supplier.
Pertama adalah ID supplier. Lalu kita masukkan integer dan not null. Not null ini gunanya tidak diisi nantinya. Lalu ID supplier ini adalah primary key, kita masukkan. Dan kita masukkan auto increment. Jadinya secara otomatis ID supplier ini akan terisi gitu. Selanjutnya ada atribut nama supplier. Kita menggunakan char 100 saja, lalu if not null. Lalu ada alamat, kita menggunakan varchar 100 saja, lalu not null. Dan yang terakhir adalah atribut nomor telepon. Kita menggunakan char 15 saja, 13 atau 14 saja deh. Lalu not null. Tutup kurung dan lalu enter. Nah, lalu kita akan menampilkan table tersebut dengan memberi perintah dash supplier. Nah, ini sudah terinput semuanya. Lalu kita akan membuat table produk dengan membuat create table. Atribut pertama di sini ada ID produk, kita masukkan. Kita menggunakan integer lagi dan not null dan juga ID produk ini primary key. Increment. Selanjutnya ada atribut dari supplier. Ini adalah foreign key. Selanjutnya ada nama produknya. Lalu not null. Selanjutnya ada atribut dari harga produk. Kita akan menggunakan desimal. Lalu tanda kurung 10. Lalu not null. Selanjutnya ada atribut stok produk. Kita menggunakan integer dan not null. Koma dan selanjutnya ada atribut satuan produk. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan untuk foreign key-nya. Kita memberi perintah foreign key. Jadi foreign key-nya ini adalah ID supplier. Lalu reference dari table supplier. Lalu ini ID supplier, kurung dan juga koma. Itu koma. Lalu kita akan show tabelnya menggunakan perintah dash dari tabelnya, dash produk. Nah, di sini sudah ada beberapa atributnya. Lalu, karena kita akan mengubah incrementnya, jadi kita menggunakan alter label. Auto increment menjadi dari 101.
Menggunakan alter table, lalu auto increment. Nah itu semuanya pilih-pilih doang nih, kan udah ditetapkan dipilih-pilih lagi anjing. Wah, saya goblok. Saya kan udah kayak satu dan lalu kita akan show menggunakan dash produk. Di sini sudah ada data-data produknya. Jadi kita akan membuat tabel karyawan, di tabel karyawan. Masukkan ID karyawan, in not null dan ID karyawan ini primary key, jadi kita masukkan dan auto increment seperti biasa. Selanjutnya atribut nama karyawan. Kita menggunakan char 100 dan not null. Lalu atribut selanjutnya ada alamat. Lalu sini ada nomor telepon. Kita menggunakan char 114 saja. Lalu not null. Terus kita enter dan lalu kita dash karyawan untuk melihat data-datanya sudah masuk atau belum. Jadi ini sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan data-data ke tabel-tabel yang sudah kita buat. Jadi langkah pertama kita akan menampilkan data tersebut. Dash kita akan memasukkan ke tabel supplier. Kita akan menggunakan dash supplier. Lalu kita untuk masukkan datanya kita menggunakan perintah insert. Jadi insert into supplier. Kita akan memasukkan nama supplier, alamat juga dan nomor telepon. Lalu kita masukkan dengan perintah values, tanda kurung. Kita masukkan pertama nama suppliernya, yaitu tanda petik Tono. Lalu dia mempunyai alamat di Jakarta Timur. Lalu nomor teleponnya jadi 0895. Kita sudah dimasukkan semua, tanda kurung dan lalu langsung titik koma. Nah ini sudah terinput, lalu kita akan memanggilnya dengan select bintang from supplier. Nah ini sudah ada ID suppliernya 1, nama supplier Tono, alamatnya Jakarta Timur dan nomor teleponnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan data ke tabel produk. Pertama kita dash produk, lalu kita masukkan insert into produk. Kita akan masukkan ID supplier, primary key-nya, foreign key-nya. Lalu ada nama produk, harga produk dan stok produk dan satuan produk.
Kita masukkan semuanya. Kita enter, kita masukkan values. Lalu datanya pertama ID supplier. Karena ID supplier 1 dan nama produknya anggur. Dan lalu harga produknya 30.000. Lalu stok produknya ada 45 dan satuan produknya kilogram. Kurung, kita akan masukkan data kedua, yaitu apel. Lalu apel dengan harga 3.500 dan stoknya 65. Lalu satuannya kilogram. Lalu yang ketiga, kita akan masukkan data yang ketiga. Ketiga itu mangga dengan 40.000. Ngosok 25 per kilogram. Koma, kita akan memasukkan data yang keempat. ID supplier 1. Keempat itu jeruk. 25.000. Lalu beli stok 10 dan satuannya kilogram. Lalu kita akan masukkan data yang terakhir, yaitu salak dengan harga 20.000, stoknya 25 dan satuannya kilogram. Tanda kurung, titik koma, lalu enter. Kita akan melihat datanya dengan menggunakan perintah select titik from table itu produk. Di sini sudah ada data-datanya. Sudah masuk semua. Kita akan masukkan data karyawan. Lalu kita memberikan dulu dan memunculkan data table karyawan tersebut dengan dash. Lalu kita menggunakan insert into karyawan. Kita akan masukkan nama karyawan, alamat, dan juga nomor telepon. Gunakan values. Jadi karyawan ini bernama Tamrin, lalu dengan alamat Jakarta Pusat, lalu dengan nomor telepon 08. Sudah terinput semua, kita langsung aja ke koma enter. Kita memunculkan data tersebut dengan select bintang from karyawan. Nah, di sini sudah ada datanya, Tamrin, Jakarta Pusat, dan nomor teleponnya seperti itu. Saya Sandiko Nathaniel dengan NPM 2024-315395. Di sini saya akan melanjutkan membuat tabel dari yang telah dibuat oleh rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan membuat tabel pelanggan dengan mengetik create table pelanggan. Kemudian di sini saya akan membuat atributnya. Yang pertama ada ID pelanggan sebagai primary key. Saya menggunakan auto increment agar data pada ID pelanggan dapat terisi secara otomatis. Kemudian atribut kedua saya mengisi ID produk. Atribut ketiga saya mengisi nama pelanggan. Setelah nama pelanggan saya memasukkan nomor telepon.
Kemudian saya membuat ID produk sebagai foreign key. Setelah berhasil, saya membuat alter table pelanggan dengan auto increment sama dengan 201 agar data ID pelanggan pertama akan dimulai dari angka 201. Kemudian saya desk pelanggan agar semua data yang telah saya buat dapat terlihat. Kedua, saya membuat tabel detail produk dengan mengetik create table produk. Atribut pertama yang saya buat adalah ID detail produk sebagai primary key. Dan saya juga menggunakan auto increment agar ID detail produk dapat terisi secara otomatis. Kedua, saya membuat ID produk Setelah ID produk, saya membuat ID pelanggan. Dan saya membuat yang terakhir, saya membuat penyimpanan. Kemudian saya mengetik ID produk sebagai foreign key. Setelah ID produk, saya membuat ID pelanggan sebagai foreign key. Setelah berhasil, saya desk tabel detail pelanggan. Setelah berhasil, saya desk tabel detail produk. Setelah membuat tabel detail produk, saya membuat tabel pemesanan. Atribut pertama yang saya buat adalah ID pemesanan sebagai primary key dan tetap menggunakan auto increment agar data dapat terisi secara otomatis. Yang kedua, saya membuat ID pelanggan. Setelah ID pelanggan, saya membuat tanggal pemesanan. Kemudian saya membuat jumlah pemesanan. Kemudian saya memasukkan ID pelanggan sebagai foreign key. Setelah berhasil membuat tabel pemesanan, saya melakukan alter table agar ID pemesanan dimulai dari angka 301. Kemudian saya desk tabel pemesanan. Setelah desk tabel pemesanan, saya membuat tabel pembayaran dengan mengetik create table pembayaran. Kemudian saya memasukkan atribut-atribut yang ada pada tabel pembayaran. Yang pertama ada ID pembayaran sebagai primary key. Saya tetap menggunakan auto increment agar data pada ID pembayaran dapat terisi secara otomatis. Yang kedua, saya membuat ID pemesanan.
Setelah ID pemesanan, saya membuat metode pembayaran. Kemudian saya membuat total pembayaran. Setelah total pembayaran, saya membuat atribut status pembayaran. Kemudian saya membuat ID pemesanan sebagai foreign key. Setelah berhasil, saya menggunakan alter table lagi untuk membuat ID pembayaran agar ID pembayaran dimulai dari angka 401. Setelah itu saya membuat dash tabel pemesanan agar dapat melihat semua data dari tabel pemesanan yang telah saya buat. Setelah membuat semua tabel, selanjutnya saya memasukkan data kepada tabel tersebut dengan perintah insert. Yang pertama, saya memasukkan data kepada tabel pelanggan dengan mengetik insert into pelanggan, atribut yang ingin dimasukkan datanya. Kemudian saya enter dan saya memasukkan data pertama pada tabel pelanggan. Saya mengetik ID produknya 1, nama pelanggannya Zayan, dan nomor teleponnya sebagai berikut. Kemudian saya memasukkan data kedua. Saya membuat ID produknya nomor 2, nama pelanggannya Rehan, dan nomor teleponnya. Kemudian saya memasukkan data ketiga, angka 3 sebagai ID produk, nama pelanggannya saya buat Budi, dan saya membuat nomor teleponnya. Setelah berhasil, saya membuat perintah select from pelanggan agar dapat melihat data yang telah saya buat ke dalam tabel. Kemudian saya memasukkan data untuk tabel kedua, yaitu tabel detail produk, dengan menggunakan perintah insert into detail produk. Kemudian saya memasukkan atribut dari detail produk yang ingin saya isi datanya. Di sini, di data pertama saya membuat ID produk 1, ID pelanggan 201 sesuai dengan tabel yang telah saya buat sebelumnya. Dan di sini bagian penyimpanan, saya membuat kulkas karena kami meletakkan anggur di kulkas, sehingga di sini saya menaruhkan kulkas pada atribut penyimpanan. Kemudian di data kedua, saya membuat ID produknya 2 dan ID pelanggannya 202. Dan saya membuat suhu ruang pada atribut penyimpanan karena kami menaruh apel di tempat biasa dengan suhu ruang.
Kemudian data ketiga, saya membuat ID produknya 3 dan ID pelanggannya 203. Dan saya membuat suhu ruang pada atribut penyimpanan. Setelah berhasil, saya mengetik select from pelanggan untuk melihat data-data yang telah saya masukkan ke dalam tabel pelanggan. Selanjutnya di sini saya ingin memasukkan data ke dalam tabel pembayaran dengan memberikan perintah insert into pembayaran dan memasukkan atribut ID pemesanan, metode pembayaran, dan total pembayaran dan status pembayaran. Kemudian saya enter dan saya masukkan data pertama. Saya membuat ID pemesanan 305 dan membuat metode pembayaran tunai. Kemudian karena pelanggan pertama membeli anggur yang harga per kilonya 30.000, sehingga total pembayaran di sini adalah 60.000 dan status pembayarannya berhasil. Kemudian saya membuat data kedua. ID pemesanannya 306. Metode pembayarannya saya buat tunai juga, dan di sini dia memesan apel dengan harga 35.000 1 kilo. Di sini dia memesan 4 kilo sehingga total pembayaran yang harus dia bayar 140.000. Kemudian saya membuat data ketiga dengan ID pemesanan 307. Saya membuat metode pembayaran data yang ketiga ini menggunakan QRIS. Dan karena dia hanya memesan 1 kg, di sini harga magang 40.000, saya menulis 40.000 pada total pembayaran. Kemudian saya enter dan saya select from pembayaran agar dapat melihat data dari tabel pembayaran yang telah saya buat. Sepertinya cukup segini dari SQL yang telah kami buat.